Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembahasan UTBK. Baik, kali ini kita akan membahas tes kompetensi akademik untuk mata pelajaran fisika. Adik-adik sekalian, kita langsung saja menuju ke soal. Pada layar monitor telah terbaca sebuah panjang gelombang. Ada panjang gelombang. Jadi soalnya adalah panjang gelombang terbesar dari cahaya tampak yang dihasilkan karena transisi sebuah elektron dalam suatu atom hidrogen adalah jadi yang ditanyakan adalah eh, panjang gelombang terbesar dari cahaya tampak yang dihasilkan karena adanya transisi sebuah elektron dalam suatu atom hidrogen. Nah, persoalan penentuan panjang gelombang karena adanya transisi sebuah elektron dalam suatu atom hidrogen, maka persamaan yang akan kita gunakan itu dikenal dengan istilah deret spektrum atom hidrogen. Nah, perlu saya jelaskan bahwa yang mengkaji tentang deret spektrum atom hidrogen itu ada lima. Ada lima. Pertama, ada yang kita sebut dengan persamaannya adalah ada yang kita sebut dengan deret Lyman. Nah, kalau untuk deret Lyman itu persamaannya adalah per lambda R 1/1, berarti N-nya sama dengan 1. Ini ya, untuk ya. Kemudian seper N kuadrat, di mana N ini bergerak mulai dari 2, 3, dan seterusnya. Itu adalah untuk deret Lyman. Kemudian untuk deret Balmer, ya, seper lambda R. Nah, di sini adalah seper 2/2. Ini seharusnya 1/2 ya. Kemudian seper N kuadrat, di mana N-nya itu tentu dimulai dari 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ada yang kita sebut dengan deret Paschen. Nah, itu dirumuskan oleh seper lambda R sama dengan seper 3/2, kemudian seper N kuadrat. Nah, di mana N-nya itu dimulai dari 4, 5, dan seterusnya ya. Jadi selalu lebih satu dari yang semula. Kemudian yang keempat, ada yang kita sebut dengan deret bracket. Itu deretnya dimulai seper lambda R. Di sini tentu adalah 1/4 seper N/2, di mana N dimulai dari 5, 6, dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah deret Van. Nah, dimulai 1/5/2. Ini N-nya dimulai dari 6, 7, dan seterusnya. Nah, inilah deret-deret yang menghasilkan panjang gelombang, spektrum panjang gelombang karena adanya transisi sebuah elektron dalam satu atom hidrogen. Nah, sekarang permasalahannya di dalam option ini tidak dijelaskan secara tegas bahwa untuk menentukan panjang gelombang terbesar menggunakan deret apa? Apakah deret Lyman, deret Balmer, deret Paschen, deret bracket, deret Van? Nah, itu tidak dijelaskan. Nah, oleh karena itu perlu saya kemukakan yang jelas bahwa yang pasti untuk menentukan panjang gelombang
terbesar yang dihasilkan oleh setiap deret itu, N-nya harus sama dengan lebih besar harus sama dengan eh, eh, N terkecil. Jadi N terkecil, jadi harus sama dengan N-nya harus sama dengan yang terkecil, ya. Yang terkecil dari N yang diperkenankan. Nah, seperti saya berikan contoh seperti kayak deret Lyman. Jadi untuk menghasilkan panjang gelombang terbesar pada deret Lyman maka N-nya harus sama dengan 2. Kalau untuk deret Balmer untuk menghasilkan panjang gelombang yang terbesar maka N-nya sama dengan 3. Demikian pula harusnya untuk pasien maka N-nya harus sama dengan 4. Untuk bracket N-nya harus sama dengan 5 dan seterusnya. Nah, sebaliknya jika kita ingin menentukan panjang gelombang. Jadi kita ingin menentukan panjang gelombang terpendek, maka syaratnya itu N dipilih tak berhingga. Jadi itu. Jadi kita harus memahami bahwa sekali lagi untuk menentukan panjang gelombang terbesar dari setiap deret tersebut maka dipilih N yang paling kecil. Ya, paling kecil untuk masing-masing setiap deret. Sedangkan untuk menentukan panjang gelombang terpendek atau yang memiliki frekuensi yang besar, maka persyaratannya N-nya harus sama dengan tak berhingga. Nah, sekarang konsekuensinya kita harus periksa satu persatu. Apakah soal ini menggunakan deret apa? Ya, kita harus periksa satu persatu. Kita mulai dulu untuk deret Lyman. Nah, deret Lyman seper lambda R 1/1 dikurang. Jadi N-nya sama dengan 2. Berarti hasilnya ini sama dengan R, jadi samakan penyebutnya, sama dengan 1/2. Atau lambdanya sama dengan 2/R. Nah, sekarang kita periksa lagi untuk deret Balmer. Untuk deret, deret Balmer, maka 1/, R di sini adalah 1/2 berarti 1/4 ya, dikurang 1/9. Berarti R itu sama dengan 1/, itu sama dengan R, samakan penyebutnya ya, 9 kurang 4, 5, 4 kali 9/36. Atau lambdanya sama dengan 36/5R. Oke. Kemudian untuk kita periksa untuk deret Paschen, ya, 1/, sama dengan R, ini sama dengan 1/9, 1/16, ya. Nah, ini sama dengan R, 16 kurang 9 sama dengan 7, ya. Nah, 7, 9 kali 16 sama dengan 54 sama dengan 144 atau sama dengan 144/7R. 144/7R. Kemudian keempat kita periksa untuk deret bracket 1/, R sama dengan 1/4 berarti 1/16 dikurang 1/25 berarti R 25 kurang 16 sama dengan 9, ya. 16 kali 25. Jadi sama dengan 4 kali 4, 16 kali 25 berarti 100, 400. Berarti sama dengan 400/9R. Kemudian yang kelima, deret Firm sama dengan 1/, R, ya, berarti 1/25/9.
1/36. Berarti 36 kurang 25 itu sama dengan R11. Jadi 25 kali 36. Nah, 25 kali 36. 25 kali 36 per R. Nah, kalau kita perhatikan bahwa panjang gelombang yang terbesar, ya, ini sorry salah, saya lupa kasih ini lambda, ya, ini lambda, ini lambda. Nah, kalau kita perhatikan dari beberapa urutan ini, maka yang terbesar itu panjang gelombangnya adalah berada di deretan, ya. Nah, akan tetapi kita periksa di dalam option, ternyata sebenarnya 144/8, ini sebenarnya bukan kali R ya, per R, 144/8 R yang besar, tetapi itu tidak ada. Yang adanya adalah 144/7 R. Jadi yang benar itu adalah 36/5 R, karena ini yang terbesar. Jadi sebenarnya ada juga 36/3. Nah ini, oh sorry, ini bukan 1/2, ini 4 ya, sorry, ini 4, ini 4, kemudian samakan penyebutnya, ini 3/4, nah ini berarti 4/3 R. Jadi sebenarnya ada juga 4/3 R, tetapi ini kan kecil dibandingkan dengan ini, ya, kecil dibandingkan dengan itu. 4/3, 5/36, ya, berarti yang betul itu adalah 36/5 R. Ini yang terbesar. Jadi sebenarnya yang terbesar itu adalah ini, tetapi di dalam option ini tidak ada. Ini juga yang terbesar, tapi di dalam option tidak ada. Ini juga terbesar karena ini tidak ada dalam option. Yang ada cuma 144/8. Dengan demikian bahwa panjang gelombang yang dimaksud di dalam soal ini yang menghasilkan panjang gelombang terbesar dari cahaya tampak yang dihasilkan karena transisi sebuah elektron adalah 36/5 R. Jadi bukan 36/5 kali R, tapi 36/5 R. Baik adik-adik sekalian, begitulah penjelasan singkat tentang pembahasan soal ini. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, utamanya keberkahan bagi kita semua. Dan saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.